Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul 3 perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha kariha salasa." Ingat, setiap ada kalimat yang diawali dengan kata inna atau anna, maka sifatnya atau hukumnya tegas. Ada ketegasan di sini. Kalau dalam bahasa bebasnya atau dalam bahasa tegasnya, saya katakannya sungguh tegas disampaikan. Sungguh tegas disampaikan. Allah itu kariha, sangat membenci dan tidak menyukai. Biasanya dalam sebuah hadis selalu menggunakan bahasa atau kalimat yang lembut. Misal, innallaha la yuhibbu. Sungguh Allah tidak menyukai. La yuhibbu. Tapi dalam hadis ini langsung menggunakan kalimat paradoksnya atau lawan negatifnya. Innallaha kariha, sangat membenci, tidak menyukai. Anda sedang mana dikatakan? Tidak tampan atau jelek? Dua-duanya tidak menyenangkan. Tapi kalimat pertama jauh lebih sopan kedengarannya dibandingkan dengan kalimat yang kedua. Sama dengan hadis ini. Yang satu menggunakan innallaha la yuhibbu, tidak menyukai. Yang kedua menggunakan innallaha kariha, sangat membenci. Dan hal ini menunjukkan bahwa peristiwa yang akan ditunjukkan ini merupakan sesuatu yang tidak disukai atau sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasa, ada 3. Dawas saja, jangan sampai ada terlibat satu di antara 3 ini. Apa saja itu? Satu yaitu tila wa qala. Tila wa qala. Dalam bahasa Arab ini merupakan kalimat ungkapan. Tapi jika dibawa ke dalam bahasa Indonesia, tila wa qala adalah kabar burung yang tidak jelas. Katanya, nenek ini nggak tahu kemana. Hana, kemarin katanya nggak sekolah. Kata siapa? Ya katanya. Nenek itu siapa di situ? Itu tidak disukai dan langsung bertentangan dengan ayat Al-Quran. Misal Quran surah 17 ayat 36. Perhatikan kalimat dalam ayat tersebut. Dalam ayat tersebut, saking berbahaya atau dijelaskan di sana, saking berbahayanya, jangankan orang yang menyampaikan, ikut-ikut orang ini aja nggak boleh. Ini dalam Al-Quran. Jangan pernah Anda mengikuti sesuatu atau bahkan ajakan yang arahnya tidak jelas atau sumbernya tidak jelas dari mana. Itu tidak boleh diikuti. Dan jika Anda mengikuti, lihat kalimatnya dalam Quran surah 17 ayat 36 tadi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sungguh, mata kamu, telinga kamu akan ditanya, mata kamu akan ditanya, dan bahkan pikiran kamu akan ditanya. Atau dalam kalimat bebasnya, akal kamu dikemanakan sampai kamu tidak dengar dulu atau tidak tanya dulu. Telinga kamu dikemanakan sampai kamu tidak dengar dulu. Mata kamu dikemanakan sampai kamu tidak tanya dulu informasinya. Jelas sampai di sini. Oleh karena itu, maka hal pertama yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak jelas. Tila wa qala, kata si fulan, kata ini, kata itu, tapi tidak jelas sumbernya dari mana. Selanjutnya yang kedua yaitu idha'atul mali, boros, menyia-nyiakan harta. Insyaallah. Orang untuk mendapatkan setengah roti aja rebutan 16 orang. Di Aleppo untuk mendapatkan susu, ya Allah, jalan memuat di pinggir sampah. Bayinya kurus kering, kalian kok dibuang-buang. Itu tidak boleh, jangan disia-siakan. Kebanyakan atau tidak sedikit di antara orang-orang setelah meminum aqua setengah gelas selalu membuangnya, sebagiannya dibuang. Itu apa dibuang? Di Palestina, orang-orang untuk mendapatkan minuman atau air yang benar-benar bersih saja, itu mereka harus berjuang terlebih dahulu. Berjuang untuk membebaskan air tersebut atau sumber airnya dari racun. Dan itu tidak mudah. Jadi jangan disia-siakan. Idha'atul mali. Itu juga termasuk menggunakan harta tidak pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap Allah menambah harta kepada kita, itu merupakan sebuah peluang bagi kita untuk menggunakannya sebagai ibadah. Karena mungkin di sisi lain, di ibadah lain, kita tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pahala. Oleh karena itu, Allah memberikan sumber yang lain, yaitu berupa harta. Oleh karena itu, ketika Allah menitipkan harta kepada kita, turun kaidahnya Quran surah 28 ayat 77 sampai 79. Jelas ketentuan harta di sana. Lihat kaidahnya.
Ketika kami atau setiap kami menambah atau tambahkan keluasan harta benda, kata Allah, gunakan untuk mencari peluang terbaik untuk mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat nanti. Dengan kata lain, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Itu yang kita ambil, bukan sebaliknya. Jangan jadikan kesombongan diri. Kalau cuma sekedar sombong, yang dulu udah ada, namanya korun. Dan sombongnya luar biasa. Bahkan kunci-kunci berangkasnya saja kalau dibawa kemana-mana, itu yang bawa orang-orang di belakangnya, saking kayanya. Korun merupakan salah satu kaum atau umat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kayanya luar biasa, tapi kaya, sombong. Bahkan kunci-kunci berangkasnya saja, kalau itu dibawa oleh orang-orang terkuat di zamannya, itu belum angkat atau belum bisa mereka angkat. Saking kayanya, kaya, sombong. Jadi kalau ada orang sekarang kaya, sombong, itu keterlaluan, karena udah ketinggalan, korun udah duluan. Keterlaluan karena mereka tidak sekaya korun, dan korun hancur juga gitu. Jadi selagi Allah menitipkan sesuatu kepada kita, maka gunakan untuk yang terbaik, gunakan sebagai pahala untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Mendapatkan pakaian baru, gunakan sebagai ibadah, gunakan atau kita pakai untuk menjalankan sholat atau ibadah terlebih dahulu. Dapat kaos kaki baru, dapat sandal baru, gunakan untuk kebaikan terlebih dahulu, gunakan untuk mencari pahala, jalan ke masjid menggunakannya. Jadi segala hal, sesuatu yang Allah masih titipkan kepada kita, maka gunakan untuk hal yang untuk kebaikan, untuk mendapatkan pahala. Jadi jangan disia-siakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kasratul soal. Allah bertanya atau banyak bertanya, menanyakan pada sesuatu yang sudah jelas keterangannya, dan itu bisa menimbulkan masalah. Seperti pada zamannya atau umatnya zaman Nabi Musa alaihissalam, kalimatnya jelas, sembelih sapi. Jangan ditanyakan lagi, sapi yang bagaimana ya, warnanya apa ya, cari warnanya kuning. Nah, agak susah lagi nyarinya. Terus ditanya lagi, warna kuning yang bagaimana ya, warna kuning kan banyak. Cari tuh yang polos, tidak cacat, belum pernah majak sawah, tidak cacat sedikit pun. Lebih susah lagi nyarinya. Padahal kalimat atau perintah awalnya itu mudah, sembelih sapi, udah itu aja. Jadi segala hal sesuatu yang sudah jelas keterangannya tidak perlu lagi dipertanyakan, atau jangan menimbulkan banyak pertanyaan, karena itu akan menyulitkan kita dalam memahaminya. Jadi kalau ada segala sesuatu atau hal yang sudah jelas dan terang disampaikan, jangan banyak dipertanyakan, sehingga mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam diri kita untuk mempraktekkannya. Baiklah, itulah 3 sifat atau perbuatan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu bila waqala, kabar buruk yang tidak jelas arahnya atau sumbernya. Yang kedua yaitu idha'atul mali, boros atau menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga yaitu kasratul su'al, banyak bertanya, menanyakan pada sesuatu yang sudah jelas keterangannya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan takwa dan terus bertawakal kepada Allah, sehingga kita bisa menghilangkan atau tetap menjalankan ibadah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, hanya itu yang bisa atau saya sampaikan. Karena apa segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go